Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Melda Arifta dan rekan saya Ahmad Zaini. Hari ini akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik anak autis dan hiperaktif beserta penanganannya dalam dunia pendidikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian autis. Jadi, autis berasal dari kata autos yang berarti segala sesuatu yang mengarah pada diri sendiri. Dalam kamus psikologi umum, autis berarti preokupasi terhadap pikiran atau khayalan sendiri, atau dengan kata lain, lebih banyak berorientasi kepada pikiran subjektifnya sendiri daripada melihat kenyataan atau realita kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyandang autis sering disebut sebagai orang yang hidup di alamnya sendiri. Baiklah, selanjutnya karakteristik anak autis. Jadi, menurut Powers, karakteristik anak autis dapat dilihat melalui 6 gejala atau gangguan. Yang pertama dalam bidang interaksi sosial, pola bermain, komunikasi, gangguan sensoris, perkembangan terlambat, dan juga penampakan gejala. Selain itu, gejala-gejala yang sering tampak pada anak autis ini adalah dalam bidang perilaku dan juga emosi, seperti sering duduk bergoyang dengan tatapan kosong, sering marah, menangis, dan tertawa tanpa alasan yang jelas. Oke kawan-kawan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak hiperaktif. Jadi, anak hiperaktif ini adalah anak yang memiliki gangguan pada pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas yang akan membawa dampak untuk timbulnya masalah fisik, psikis, maupun masalah sosial. Nah, perilaku seperti ini ditandai dengan sikap tidak mau diam, tidak bisa berkonsentrasi, dan bertindak sekehendak hati atau impulsif. Oke, selanjutnya karakteristik dari anak hiperaktif. Jadi, ciri-ciri yang sering kali diperlihatkan oleh anak hiperaktif ini bisa seperti sulit berkonsentrasi, gerakan kacau, cepat lupa, mudah bingung, kesulitan dalam mencurahkan perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan bermain, tidak sabar menunggu giliran, serta senang sekali membantah. Nah, itulah beberapa karakteristik dari anak hiperaktif. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara penanganan anak autis dan anak hiperaktif dalam dunia pendidikan. Langsung saja, yang pertama, penanganan anak autis dalam dunia pendidikan. Di sini terbagi menjadi 4 bentuk terapi. Yang pertama, individual terapi, yaitu terapi yang diberikan terhadap seorang anak autis, yaitu penanganan secara one by one. Anak belajar berbagai konsep dasar dan belajar mengembangkan sikap mengikuti aturan yang ia perlukan untuk berbaur di masyarakat. Lalu yang kedua ada designated autistic classes, yaitu salah satu bentuk transisi dari penanganan individual ke bentuk kelas klasikal. Artinya di sini untuk menangani anak autis digabung menjadi 1 sampai 3 orang anak autis lalu ditangani secara bersama-sama, dan biasanya merupakan anak-anak yang masih kecil yang belum mampu imitasi dengan baik. Lalu yang ketiga ada ability group classes, yang artinya anak-anak yang sudah dapat melakukan imitasi sudah tidak terlalu memerlukan penanganan one by one untuk meningkatkan kepatuhan, sudah ada respon terhadap ujian, dan ada minat terhadap alat permainan, memerlukan jenis lingkungan yang menyediakan teman sebaya yang secara sosial lebih baik meski juga memiliki masalah perkembangan bahasa. Lalu yang keempat ialah social skill development and mixed disability classes. Nah, yang artinya kelas ini terdiri atas anak dengan kebutuhan khusus, tetapi tidak hanya anak autis. Biasanya anak autis berespon dengan baik bila dikelompokkan dengan anak-anak Down syndrome yang cenderung memiliki ciri hypersosial. Selanjutnya, penanganan anak hiperaktif dalam dunia pendidikan. Menurut Goff, Cawley, dan Pauline Fletcher, untuk menangani anak hiperaktif terdapat beberapa macam teknik.
antara lain yang pertama, teknik penataan ruang kelas. Karena anak hyperaktif yang mudah bosan, jadi teknik ini sangat bagus dalam menangani anak hyperaktif. Anak hyperaktif tidak akan bosan jika melihat ruang kelas yang bagus penataannya. Lalu yang kedua ada teknik memberikan penghargaan dan hukuman. Teknik ini bertujuan agar anak lebih semangat lagi pada saat proses pembelajaran. Yang perlu diingat guru tidak boleh memberikan hukuman yang terlalu ekstrim karena itu akan membuat jerat terhadap si anak tersebut. Lalu yang terakhir ada teknik kontrak, yaitu kesepakatan yang ditulis oleh guru dan murid yang berhubungan dengan tingkah laku yang bermasalah. Jadi jika murid tersebut melanggar, maka murid tersebut akan mendapatkan hukuman dari guru. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian anak autis, anak hyperaktif, dan cara penanganan anak autis dan anak hyperaktif dalam dunia pendidikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bagi siapa saja yang menonton video ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan kami akhiri dengan mengucap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.